Oke, lama nggak nge-podcast nih. Sibuk banget saya ngurusin RWID. Ada kabar bagus ya tentang RWID. Jadi RWID itu core-nya adalah kalian mungkin tahu sendiri komunitas, platform, mungkin juga super app suatu saat nanti untuk membantu kalian survive remote work, baik dengan skill atau tanpa skill. Sebenarnya ini rada ambisius banget ya. Dengan skill atau tanpa skill itu sebenarnya nggak mudah. Kalau kamu ke bootcamp yang lain, wah kalau kamu mau kerja harus macam-macam belajarannya. Tapi itu nggak mungkin saya lakukan. Nggak mungkin saya memaksa kalian semua jadi programmer, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kalian semua harus jadi desainer, nggak mungkin juga. Masa saya harus memaksa pekerja pabrik misalnya yang kerjanya jam 9 sampai jam 6 sore, punya waktu luang mungkin sehari 2 jam belajar Python data scraping. Wah itu berat banget. Bahkan kalau mahasiswa pun yang waktunya luang, kalau dia nggak punya bakat, maksa sekalipun belajar data scraping Python pemrograman, mungkin nggak bisa lah. Saya tidak akan membuat kalian, ini bukan demotivation. Kalian akan tahu sendiri apakah kalian sanggup apa enggak. Andai kata kalian sudah melakukan belajar pemrograman berulang-ulang, ternyata masih gagal, ya jangan belajar pemrograman. Terus apa kok? Ya banyak, banyak banget. Yang lagi saya susun, yang sudah bukan lagi saya susun ya, yang sudah proven itu adalah publisher. Publisher itu terbagi, sorry, dikit nyamuk. Publisher itu terbagi dua, Android dan AdSense. Nah, kebetulan di RWID teman-teman tuh sudah lebih dahulu Android publisher, sampai ada yang sehari 1 juta, yang common sense sehari sebulan 2 juta itu fine. Yang sedang kelewatan itu sebenarnya AdSense. AdSense publisher itu kelewatan. Ini yang sedang kami sun. Besok adalah event perdana untuk workshop AdSense di level T4 onset bootcamp 30 hari. Besok Mas Ferry akan belajar sama-sama menyampaikan materi Google AdSense. Itu akan menjadi jalur backup andai kata AdMob-nya disuspend. Right. Itu dia. Itu adalah untuk semua kalangan. Baik kamu IT atau non IT bisa belajar Android Publisher. Oke. Yang kedua tentang kalau pemrograman seperti biasa, kamu belajar pemrograman dulu atau desain, kalau udah siap, kita hunting job bareng-bareng. Di RWID sedang banyak sekali perubahan yang membuat saya senang banget ya. Perubahan pertama itu adalah konsep bootcampnya sudah fix dan jelas. Kalau dulu saya sebenarnya sedang mencari pola, sebaiknya gimana ngajarin atau gimana ngemantau mentoring. Apakah saya biarkan member itu belajar lewat course Udemy yang udah disiapkan atau dipantau? Nah, kalau ngepantaunya gimana? Oke, akhirnya suatu saat saat saya sholat jamaah subuh ke masjid itu lagi mau masuk masjid kok tiba-tiba ada ilham gitulah ya. Ilhamnya itu kok bagus banget. Saya nggak bisa ngebayangkan bisa menemukan kata-kata seperti ini. Yaitu seperti ini. Bootcamp B yang online O dan juga onsite O itu dijalankan secara serentak S dan terpusat T. Sehingga jadi BOOST, BOOST. BOOST itu adalah mempercepat, ya kan, percepatan. Jadi RWID sekarang sedang akan memfixkan, kami sudah pesan domainnya, jadi nggak bisa diklaim orang. Kami sedang memfixkan metode BOOST. Metode BOOST itu adalah teman-teman yang ketahui sekarang dengan level 2 dan level 4. Level 1 nggak akan ada lagi. Level 1 agak repot kalau kalian cuma daftar terus belajar sendiri, ntar terbengkalai. Pengalaman kan teman-teman saya pernah kok mantau ada teman-teman belajar sebulan habis itu hilang. Waduh, saya sedih banget ya itu kalau seperti itu terjadi, karena saya tahu investasi belajar itu mahal. Kemudian kalau kalian sampai sudah datang hilang, itu menjadi tanggung jawab saya. Karena itu level 2 itu adalah yang BO yang depan, bootcamp yang online. Bukan online itu dijalankan dengan pertama kali saya akan mengadakan Zoom dengan satu persatu kalian. Nah, ya lah, satu orang satu, kalau yang mendaftar sehari 10 gimana? Tapi saya maksimal cuma bisa 7 orang sehari. Oke, pertama kita Zoom. Di Zoom ini saya akan melihat latar belakangmu. Dan saya nggak akan memaksa semua orang jadi programmer, nggak akan. Tapi kalau teman-teman punya latar belakang programmer, akan saya push sampai dapat job secepat-cepatnya. Hitungannya adalah kalau kamu itu sudah punya skill, sudah punya kerja di kantor misalnya, dalam 2 minggu itu bisa banget.
dalam 2 minggu tuh bisa banget. Nah, dengan cara seperti ini tiap orang tuh akan plannya berbeda dan kecepatannya akan berbeda. Tidak bisa dikatakan mana yang lebih cepat, nggak bisa. Tiap orang punya time zone yang sendiri-sendiri. Mungkin kamu time zone-nya adalah cepat dalam waktu 2 minggu, tapi teman yang lain time zone-nya adalah cepat dalam waktu 1 bulan. Kan tiap orang punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, setelah kamu di onboarding dengan Zoom, saya akan memantau progresmu secara harian via Trello.com. Boleh dibuka, itu aplikasi manajemen progres. Di Trello ini saya akan memantau progres kalian. Akan ada prototipe sih, di situ ada prototipe semacam penilaian progres. Kalau kalian melakukan progres ada nilai 1, 2, 3. Kemudian nanti ini akan jadi bagian dari super app aplikasi mobile yang semoga kita sedang susun lebih cepat, lebih baik. Harapannya adalah agar kalian self-motivated. Bayangkan ada aplikasi yang kalian install di handphone, kemudian aplikasi itu akan nge-remind, "Hai Joko," kenapa Joko ya? Budi aja, "Hai Budi," kata orang lama nih. "Hai Alvin," nah ini deh. "Hai Alvin, kamu sudah 2 hari loh nggak ngebuka progres kita RWID. Ada mau laporin progres nggak?" Misalnya seperti itu. Itu akan ada asisten cerdas via aplikasi mobile. Saya sedang bermimpi seperti ini. RWID itu kan mentornya saya ya. Nggak ada mentor yang lain. Akan berbahaya kalau saya mati. RWID akan berhenti kalau saya mati. Ya kan? Sakit akan berhenti. Nah, gitu gimana caranya Pak Eko? Gimana kalau Pak Eko nggarap mempersiapkan mentor-mentor lain? Nggak bisa. Kalau course bisa, author course itu bisa. Mas Ferry itu Django, kemudian Mas Akhi itu data scraping, Mas Ikhfas data scraping. Tapi kalau mentor remote work saya nggak bisa, karena itu masalah kebijakan, wisdom dan rencana plan saya ke depan tuh hanya ada di otak dan benak saya. Jadi kalau nge-share bangun tim, aduh ini kepanjangan ceritanya. Karena ini memang bukan usaha yang dibangun dengan tim yang kepalanya banyak. Kepala satu aja saya dengan dibantu kaki tangan Mas Ferry sebagai data author, misalnya Mas Angga sebagai admin. Nah, saya akan membayangkan suatu saat, nggak lama-lama lah, mungkin 2022 itu saya bisa memformulasikan persona digital saya ke aplikasi mobile yang dia akan bisa menjawab kamu dengan suaramu dan saya akan bisa menjawab dengan suara saya. Itu pakai teknologi yang namanya Facebook with.ai, wit.ai. Sebenarnya tahun lalu saya ikut bootcamp, ikut hackathonnya, udah semangat banget nih, pasti menang nih, konsep saya bagus. Tapi waktu hackathon 7 hari 1 minggu, kalau nggak salah ya, saya sakit 4 hari, vertigo. Nggak mau maksa banget, nggak bisa ya, sudahlah. Cuman bisa sekedar mengecek aplikasinya berjalan. Itu akan jadi menjadi latar belakang ke depan untuk super app-nya RWID. Mungkin namanya RWID Assistant. Oke. Nah itu bootcamp yang online. Kemudian di bootcamp yang online ini akan dipandukan dengan OST yang belakang. On-site di Jogja, serentak. Apa serentaknya? Serentaknya adalah pada malam Jumat, berarti besok. Sekarang ini hari Rabu. Ini sudah hari Kamis sih kalau hitungan Islamnya. Pada malam Jumat, kita akan serentak hunting job bareng-bareng dimulai dari jam 9 malam, hari Kamis. Saya akan mulai dengan menjelaskan teknik hunting job terbaik dalam hemat saya. Kemudian teman-teman di Jogja, dengan teman-teman yang ada di mana saja, di seluruh Indonesia, bisa ikut join bareng-bareng hunting job. Hunting job terbaik, kasus terbaik adalah kamu hunting job di jam 00 ke atas. Orang Amerika itu jam kerja ya. Jadi gini, kalau kalian hunting job nyantai jam 2 siang, orang Amerika lagi tidur itu kan jam 2 pagi. Oke, kalian huntingnya tuh jam 00. Kemudian hunting bareng-bareng, best case-nya adalah kalian di replace saat itu juga. Itu Mas Zaror sudah punya pengalaman seperti itu. Ada di story-nya Instagram RWID ya. Mungkin saya akan jadikan post supaya bisa dilihat. Nah, itu adalah kasus terbaik. Kasus kedua adalah kamu di replay saat itu juga, tapi kamu tidur dan kemudian kamu cek paginya. Itu nggak apa-apa. Orang mereka remote work paham lah, ada jeda waktu membalas karena ada perbedaan time zone. Kasus ketiga adalah kasus di mana kamu nggak dibalas offer lettermu dan juga klien memilih orang lain. Itu nggak apa-apa. Kita akan coba pada minggu depan lagi. Kenapa? Karena mentoring remote worker Indonesia, baik yang bootcamp on-site, bukan yang online, on-site, serentak, malam Jumat, terpusatnya di Jogja, itu sifatnya adalah lifetime. Sekali kamu join RWID, selama kamu nggak bosen,
selama saya sehat atau selama aplikasi nanti tersedia, kamu akan tetap dapat support untuk dapat job selama-lamanya. Menurut saya ini salah satu keunggulan mentoring kita ya. Pertama dari segi biaya lebih murah. Kamu jangan mengira gini loh, aku ambil course yang 100.000 aja deh. Kalau kamu hitung-hitung, nanti jadinya kamu butuh banyak banget. Kalau di RWID sekali kamu bayar, semua course di RWID free untukmu dan update kedepannya juga free untukmu. Ada nggak bootcamp seperti itu? Nggak ada. Menurut kayak saya dalam pengamatan saya nggak ada. Adanya tuh biaya mahal, waktunya 30 hari, selesai 30 hari ya sudah, kamu nggak boleh ikut lagi atau nggak ada support yang online-nya. Kalau kita ngebangun supportnya, yang kita bangun itu adalah komunitasnya. Kalau gimana mungkin cara saya membangun komunitas kalau saya membatasi waktu mentoringnya. Kecuali mentoring yang di Jogja ya. Kalau kalian mentoring Jogja lifetime, waduh. Masa kalian setahun di sini, ya kan 30 hari cukup. Nah, untuk mentor yang di Jogja itu saya punya timing. Kalau kamu expert atau intermediate lah, sebulan cukup. Tapi kalau kamu dari nol, hemat saya enggak sih sebulan itu. Tergantung kecepatan juga, kemungkinan saya 3 bulan. 3 bulan itu berarti bulan pertama membangun fundamentalnya, bulan kedua membangun personal brandingnya, bulan ketiganya menggabungkan antara membangun professional branding dan hunting job. 3 bulan. Untuk biaya, mentoring online itu adalah 2 juta. 2 juta itu bisa beli Xiaomi lah ya. Ya kamu mikir deh, sebaiknya aku beli Xiaomi Xiaomi Redmi Note 9 atau gabung RWID. Kalau Redmi 2 juta dapat Redmi Note, kamu bisa main handphone. Tapi 2 juta gabung RWID, kamu selama-lamanya disupport untuk bisa beli iPhone 13 misalnya. Kamu berhasil ya kan, gaji $3.000 itu beli iPhone cukup. Apalagi kalau kamu bujangan itu gampang. Nah, kedua, bootcamp yang saran onsite itu adalah gabungan dari bootcamp yang online dan bootcamp yang onsite. Bootcamp yang onsite itu 3 juta. Berarti biar 3 juta enggak. Tapi kalau kamu ikut onsite kamu harus bayar 5 juta. Kenapa? Karena begitu kamu selesai dari 3 bulan 30 hari di Jogja, itu akan ada panduan terus selama-lamanya secara remote. Itu sifatnya adalah yang bootcamp yang online. Jadi 2 juta plus 3 juta menjadi 5 juta. Kalau kamu bertanya Pak Eko, ada jaminan nggak saya dapat pekerjaan? Saya tidak akan bisa menjamin. Karena saya bukan memberi rezeki. Saya adalah mentoring kamu untuk menyempurnakan usahamu untuk mendapat rezeki. Kamu dapat rezeki dari sini apa enggak, itu benar-benar di luar kendali saya. Tapi kamu tanya, tapi Pak Eko banyak yang dapat job? Iya, banyak dapat job. Tapi Pak Eko menjamin enggak? Kan gitu ya, itu karena saya bukan penjamin rezeki, tapi saya satu akan mendukung kamu selama-lamanya, selama saya sehat, selama saya masih hidup, dan selama kamu nggak bosan. Jadi misalnya Pak Eko sebulan nggak dapat job gimana? Ya udah lanjutin terus, saya akan pandu terus. Nah gitu kan, itu RWID. Terakhir teman-teman, RWID sudah mulai growth ya, secara startup RWID sudah mulai growth itu berkembang. RWID itu sebenarnya kalau cikal bakal dari 2017 itu cikal bakal RWID. Saya nyoba-nyoba nih, saya pengen ngebantu orang kerja dari rumah, kemudian gimana caranya ya, udah saya ajarin, ternyata banyak demandnya, saya mulai seriusin 2017. Namun kemudian di 2020 saya baru benar-benar fokus. Fokus itu bukan sekadar mencurahkan waktu untuk RWID aja ya, tapi saya mematikan income dari tempat lain. Padahal saya itu punya income 40 juta, 40-60 juta tanpa kerja. Karena tim ngerjain. Tapi saya ingin fokus RWID, saya nggak mau ngerjain yang lain. Jadi saya akan matikan revenue dari tempat lain. Sorry, saya tak pause dulu, ada teman mau masuk, saya buka pintu. Wait up. Oke, saya kembali. Apa tadi?
Saya lupa tadi sampai mana. Oh ya, RWID. Oke. Saya mematikan reference dari luar agar saya benar-benar fokus yang ngembangin startup. Mas, mati lampunya. Nah, kemudian itu 2020 awal corona. Karena sebenarnya RWID itu sebenarnya bukan konsep. Saya punya bayangan dia akan jadi online, tapi sebenarnya saya ingin mulai dulu dengan onsite. Dan untuk itu saya ngebangun partner di seluruh tempat di Indonesia banyak. Namun karena corona terjadi, ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Model franchising yang onsite saya stop, saya rubah ke online. Kemudian para partner saya tanyakan dananya siapa yang mau lanjut, siapa yang mau dana kembali. Yang kembali, alhamdulillah saya berhasil kembalikan dengan profit saat itu. Yang onsite, yang lanjut online sampai sekarang berjalan. Namun yang namanya investasi itu nggak mudah ya teman-teman. Investasi itu seperti ini. Andai kata kamu pernah saya tawarkan RWID di setahun yang lalu, kemudian kamu pikir, ini nggak kelihatan deh, nggak usah aja deh. Tapi sekarang RWID itu sudah mulai mencatat growth. Setahun lagi, saya nggak tahu loh, mungkin bisa sampai sebulan bisa 1 MM-an, miliaran. Kemudian kalau 2 tahun lagi, kamu, andai kata aku dulu nerima tawaran Pak Eko, itu nggak mungkin terjadi juga, karena investasi itu masalah mau ngambil resiko. Yaitu gimana kalau saya mati saat saya bangun RWID? Saya selalu menggunakan kata-kata mati ya, tapi memang itu yang harus jadi concern kita. Ya udah, uangmu hilang. Nah, tapi kan misalnya orang yang bertahan, dia akan dapat capital gain. Dia akan mendapat peningkatan modalnya berlipat karena sistem seperti ini. Nah, kembali ke tentang masalah growth RWID. RWID sudah mulai growth. Growth RWID itu menarik ya. Sebenarnya saya mulai RWID itu di bulan Juni 2020, itu saya catat itu sudah 50 juta per bulan. Kemudian naik turun, berarti masih sporadis. Itu artinya saya belum punya pola yang tepat. Mulai kelihatan pola beneran itu mungkin sekitar 5 bulan yang lalu. Mulai stabil di angka 50 juta. Stabil 50. Itu bagus banget, tapi itu saya masih kurang. Kenapa? Karena perusahaan itu dibangun dengan cucuran darah dan keringat, dan untuk itu butuh modal. Nah, 4 bulan yang lalu kita di angka 11 juta. Kalian bisa ngikutin progresnya ini di Cost RWID Instagram 50 juta. Kemudian masuk ke 20 juta, kemudian 50 juta 2 kali. Sekarang 110 juta, padahal masih ada periode 2 hari. Jadi harusnya saya bisa nyampe angka 120-an lah, 1 bulan. Padahal itu belum ada iklannya. Jadi Instagram RWID sebenarnya biasa pakai iklan, tapi lagi ke suspend. Saya belum sempat otak-atik, saya sedang fokusin aja untuk optimasi Instagram. Udah berhasil 120 juta. Artinya estimasi saya di bulan besok saya akan mulai pakai budget iklan mungkin 10 juta per bulan. Harusnya dia bisa mencapai 500 juta per bulan. Kok bisa pakai kok? Ya karena tadi saya bilang 100 juta ini tanpa iklan. Saya akan tambahkan budget. Saya bisa cuma iklan cuma 2 jutaan kok. Ada kata saya lipatkan. Estimasi saya adalah menembus 500 juta itu tetap dengan bentuk yang sekarang. Nggak ada perubahan, tapi tentu saya akan perubahan supaya lebih meningkat lagi. Target saya adalah 1 miliar per bulan. Teman-teman, kenapa saya mengatakan angka seperti ini? Karena ini adalah masalah startup. Startup itu harus profit oriented. Saya nggak bisa seperti ini. Saya ingin ngebantu kalian nembus remote work, itu passion saya. Kalau itu kalian silakan join ke saya, nggak usah bayar. Terus saya makan pakai apa? Itu kan, itu harus kita pertimbangkan sama-sama. Nah, saya akan juga membangun banyak sistem afiliasi agar kalian dapat komisi saat mengembangkan RWID juga, dan banyak hal yang sedang saya persiapkan agar tujuan RWID tercapai. Tujuan besar RWID adalah make Indonesia world number 1 remote worker provider. Itu keluar ya. Mungkin saya akan ngebuat tagline yang lebih mendalam sih, lebih ke dalam. Misalnya make yourself working at home 100%, misalnya gitu. Oke teman-teman, mungkin saya akan nambahkan satu podcast lagi tentang hal yang lain. Tapi sekarang ya cukup ya, udah lama juga nih nggak ke podcast 20 menit. Kalau kalian masih dengerin, terima kasih. Thank you.